Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di KPN Official. Hari ini gue bahas apa? Ada pembahasan yang menarik nih, asik kita. Gue mau rumpi-rumpi dikit ya, ngerumpi dong. Jadi hari ini kita ngerumpiin youtuber pemula. Ngerumpiin siapa bang? Hari ini kita bukan review tapi lebih ke rumpi ya. Gue mau bicara sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang masih seputar BMI ya, BMI dari Taiwan dan Hong Kong. Kenapa Taiwan dan Hong Kong? Jadi gue mau bahas dua youtuber pemula dari Taiwan dan Hong Kong. Siapakah itu? Yaitu ini tentang tentang bos atau majikan yang mendukung YouTuber ya. Jadi BMI Taiwan ataupun Hong Kong ataupun dari teman-teman lainnya, ini kebetulan dua orang yang gue bahas tentang BMI yang YouTube-nya itu didukung gitu ya sama bosnya gitu. Jadi yang pertama yaitu adalah Kak Gemini Channel ini ya, Kak Gemini Channel. Jadi kemarin gue juga share di tab komunitas, mungkin teman-teman juga udah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi ini menarik banget menurut gue untuk diceritain, untuk di share ya teman-teman, ke teman-teman semua tentang hal ini. Jadi Kak Gemini ini kan merawat nenek segala macam gitu ya, untuk kesehariannya gitu, dari ya pokoknya dari semua aktivitasnya ya gitu ya, dari seluruh badannya gitu, karena memang sudah terbaring doang kan gitu. Jadi di sini di sela-sela menjaga nenek itu, Kak Gemini ini suka menyempatkan diri gitu ya, kayak sebulan bisa 4 kali 3 kali gitu kan, ke bantu ke tempat warungnya lah ya, tempat usahanya dari bosnya ini gitu kan. Jadi dia datang nih, mungkin kan izin dulu juga kan ke nenek, dan mungkin ya nitipin lah ke ada perawat juga yang jaga nenek gitu ya. Terus izin dulu lah ke tempat anaknya si nenek ini, biasanya kayak gitu, untuk ya bantu-bantu sejenak lah gitu, bisa sejam 2 jam paling kayak gitu, nggak lama gitu ya. Terus Kak Gemini nih ngebantu lah gitu kan, untuk pekerjaan di sana gitu kayak gitu. Dan menurut gue dari hal itu kayaknya sih Kak Gemini itu sangat diapresiasi ya sama bosnya ini gitu. Dan gue salutnya itu, bosnya itu apa ya, mendukung gitu kalau beliau tuh punya channel YouTube. Dan bahkan kemarin tuh yang gue salutnya itu yang ya video-video yang baru kemarin tuh ya. Jadi yang video kemarin itu ke apa ya, Kak Gemini itu diperhatiin, ternyata gue juga baru tahu ya bahwasanya bosnya itu nontonin YouTube beliau gitu. YouTube Kak Gemini ini ditontonin sama bosnya gitu. Terus bosnya ini nanya gitu, itu sambal apaan, dia bikin sambal gitu, kok enak banget gitu, buatin dong gitu. Dia sampai minta buat, akhirnya dibuatin lah gitu, kayak sambal kayak cuman diulek gitu, pakai bawang putih sama cabe diulek dan dicampurin nasi, udah kayak gitu dulu sebenarnya gitu. Terus ya udah akhirnya dikirimin kan ke warungnya gitu, tempat usahanya si bosnya ini. Kemudian apa ya, gue tuh senangnya tuh ngeliat mata itu kebaca gitu. Jadi orang tuh kalau seneng gitu kayak matanya kayak apa ya, kayak berbinar-binar gitu. Dari bosnya itu kayak ngeliat kedatangan Kak Gemini itu seneng banget gitu, kelihatan banget. Jadi kayak udah suka banget lah pokoknya sama personal dari Kak Gemini ini, memang yang baik ya orangnya ya. Terus apalagi dibawain makanan sesuai yang dia mau gitu, dia kan suruh buatin gitu, akhirnya dibawain lah tuh yang apa, sambal dipakein nasi. Terus lauknya ini ya ayam goreng ya, paha gitu gede. Kalau di sana tuh memang kalau dia di Taiwan ya teman-teman, BMI Taiwan untuk Kak Gemini ini dibawain ya. Kira ya itu biasanya tuh teman-teman tahu lah ya, biasanya kalau kayak bos atau majikan dari Hong Kong, Taiwan atau dari manapun gitu kan, ada di Singapura, biasanya kebanyakan ya rata-rata, maksudnya mereka itu menjaga privasi dan tidak mau untuk di shoot kayak gitu. Tapi
beda juga nih untuk kasusnya ini. Kak Gemini ini dia tuh mau, ternyata gue kira juga nggak terlalu mau ya. Mungkin kemarin tuh yang terakhir videonya tuh memang gue suka gitu, dia bahkan mau ngomong di kamera kayak gitu, mau ngomong di kamera terus sambil makan juga tuh, lahap banget makan nasinya itu gitu kan, dan dia suka gitu. Padahal Kak Gemini juga udah ketakutan, takutnya ini kepedesan enggak gitu maksudnya gitu. Soalnya dia nggak pernah makan pedes kalau nggak salah kata Kak Gemini kayak gitu. Jadi takutnya dia kepedesan, tapi akhirnya ya dia suka gitu yang dibuat sama Kak Gemini ini. Jadi dari matanya sih berbinar banget kayak itu, suka gitu, suka sama Kak Gemininya. Dan ternyata yang gua senengin dia support gitu. Jadi inti dari gue buat video ini adalah support dari bos itu dalam mendukung bahwasanya dia ini membangun channel YouTube dan nonton gitu dan dukung kayak gitu tuh bagus sih. Untuk Kak Gemini, waduh, selamat ya. Semoga gue doain sih buat teman-teman yang di lainnya juga, teman-teman BMI lainnya juga didukung ya. Semoga dapat bos yang baik gitu. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Ada dari BMI Hong Kong juga, menarik juga nih teman kita. Lama gue udah review juga, dan ya hari ini gue mau bahas lagi tentang Kak Mela Septiani channel nih teman-teman. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum dengar namanya atau gimana gitu ya, mungkin ada yang baru-baru di channel gua dan belum pernah kenal sama Kak Mela Septiani channel ini, ya silahkan subscribe ya teman-teman. Terus ada apa dengan Kak Mela ini? Nah, Kak Mela ini ada ceritanya unik lagi nih, berbeda dengan Kak Gemini. Untuk Kak Mela ini awal ceritanya gini teman-teman. Jadi kalau Kak Gemini channel kan mengasuh nenek, nah kalau Kak Mela ini ngasuhnya tuh kakek ya, kakek. Jadi si kakek ini biasa memang masuk video YouTube-nya Kak Mela gitu, suka di shoot juga dan lucu gitu, suka ditanya kadang-kadang ya suka ini, Kak Mela tuh suka ngajarin ngomong bahasa Indonesia gitu, kayak apa, hai, pokoknya ada kata-kata untuk penonton gitu di kamera, jadi suka nongol. Dan ternyata kakek itu ternyata suka gitu. Gue juga baru tahu ya kalau misalkan si kakek ini juga suka nontonin diri dia sendiri dan dia bangga gitu ada di YouTube gitu. Jadi ketahuannya itu pas Kak Mela cerita kemarin itu, jadi kakek ini suka nonton pas kalau ada di warung gitu. Jadi kan Kak Mela ya suka ngerawat kakek, terus nganter lah suka di warungnya. Jadi bos atau majikannya ini punya warung sembako gitu lah ya. Terus kan suka nganter, biasanya nganter engkong ya, manggil engkong di ke warung. Dan ternyata si engkong ini suka nontonin di YouTube gitu, di HP dia tuh diri dia sendiri di YouTube gitu waktu yang Kak Mela syuting gitu. Dan keadaannya tuh dia tawa ngakak di situ di warung itu, tawa ngakak gitu kan, kenceng, suara kenceng banget gitu. Dan ketahuan nih sama anaknya, sama anak buahnya juga gitu kan, ini orang kenapa gitu. Akhirnya ketahuan lah bahwasannya Kak Mela ini punya YouTube dan dia lagi nontonin gitu kan. Di situ ketahuannya. Awalnya kan mungkin anaknya si kakek nggak tahu kan kalau misalnya Kak Mela ini punya YouTube dan sering syutingin kakek gitu kan. Dan udah tuh dari situ tuh Kak Mela agak ngeri ya, takutnya diputus kontrak kerja gitu, takutnya gitu kan, bahwasanya ya nggak seneng gitu, anaknya ini nggak seneng, takutnya kayak gitu. Dan saking deg-degsernya gitu, takut banget gitu kan. Jadi ya udah kan akhirnya ngeliatin kan tuh YouTube-nya Kak Mela, anaknya gitu kan. Karena baru tahu juga, dan ya itu tuh masih belum bicara tuh antara bosnya ini, anaknya kakek ini sama Kak Mela nih tentang hal ini gitu. Jadi si Kak Mela ini masih di apartemen lah ya, masih deg-degan nanti dia bakal gimana nih dengan takutnya gitu ya. Terus akhirnya
pada saat itu akhirnya saking takutnya ya jadinya Kak Mela ini ngambil HP si kakek itu akhirnya ya mungkin di unsubscribe atau gimana, pokoknya dihilangin lah gitu dari HP-nya si kakek gitu. Terus esok harinya si kakeknya ini manggil gitu, kok udah dari kemarin-kemarin nggak ada video dia yang baru gitu. Dia nanyain gitu kan, oh ya udah diinin lagi lah sama Kamela, dicariin lagi, dia soalnya kan seneng gitu kan. Akhirnya ya esok harinya tuh ketemu lah sama si anaknya ini gitu kan, anaknya si kakek gitu kan. Kamu dipanggil lah, atau Kamela kalau nggak salah panggilnya Meme ya, Meme kalau nggak salah, Meme sini gitu kan, kamu punya YouTube ya kayak gitu kan. Iya gitu kan. Dia mungkin Kamela kalau nggak salah minta maaf dulu gitu ya. Terus kata bosnya ya nggak apa-apa, kata dia gitu, nggak apa-apa, tapi itu kan, tapi dia punya persyaratan doang sih, maksudnya ya dia dukung aja ternyata itu, tapi yang penting warungnya itu nggak boleh di shoot, kata dia kayak gitu. Oh ya udah, dia tenang lah tuh, ternyata boleh gitu. Dan setelah itu karena udah tahu, bahkan ya anak-anaknya pada nontonin gitu, nontonin si kakek juga jadi di YouTube, jadi mendukung lah kayak gitu. Jadi pas di rumah juga ngomong sama si kakek, gimana kayak gitu kan, emang itu apa, anaknya itu nggak protes gitu kan, nggak marah gitu lah, ngapain kata dia marah-marah sama kamu gitu. Malah kakeknya yang ngomel gitu, ngapain gitu, orang dia seneng kayak gitu kan. Justru malah ya keluarganya senang juga ngeliat kakek tuh ada di YouTube gitu kan, jadi ternyata nggak masalah gitu. Jadi ya sampai saat itu ya diterusin aja, soalnya si kakek juga apa ya, hiburannya itu gitu. Justru kalau misalkan dia nggak ngelihat diri dia di YouTube, dia nggak bisa ketawa gitu kan, nggak bisa, nyata dia nawain diri dia sendiri gitu. Soalnya kan suka dikerjain sama Kak Mela gitu kan, kayak ngomong gitu kan, terus dia lagi jalan kemana gitu kan, terus dia lagi ngobrol sama tetangganya. Kadang-kadang yang kemarin tuh ada yang memang diliatin tuh waktu dia lagi ngobrol sama tetangganya, dan tetangganya suka apa ya, orang Hongkong juga tapi suka pakai bahasa Indonesia kadang-kadang gitu kan, suka teriak pakai bahasa Indonesia, ngelucu lah orangnya gitu kan, ngobrol sama si kakek tuh di videoin juga gitu kan. Tuh kayak gitu-gitu sih paling. Yang jadinya ternyata intinya adalah buat teman-teman nih ya, mungkin dari ya macam-macam ya, kayak bos atau majikan di Hongkong tuh ada yang sangat menjaga privasi, ada juga yang enggak, ternyata ada juga yang mendukung kayak gitu, baik di Hongkong ataupun Taiwan. Memang balik lagi ke apa ya, ke pribadi orangnya masing-masing gitu. Tapi memang harus hati-hati juga teman-teman. Mungkin kayak Kak Tira Yura dulu mungkin ya, apa namanya, mungkin kalau beliau tuh Kak Tira apa, majikan atau bosnya itu menjaga privasi, jadi dia nggak mau gitu untuk di shoot kayak gitu. Jadi ternyata ada juga yang menjaga privasi, ternyata ada juga yang enggak gitu. Malah ada yang seneng kok gitu. Jadi kalau teman-teman nge-YouTubean ya, di sini ada baiknya memang teman-teman harus tahu dulu ya, takutnya maksudnya majikan teman-teman nggak senang malah nanti diputus kontrak kerja, itu memang bahaya juga. Lebih baik memang dari awal minta izin ya, biar teman-teman tuh nggak apa ya, nggak punya kasus ya, ngeri juga sih memang gitu. Jadi lebih baik minta izin dulu sih, karena waktu Kak Mela itu dia udah deg-degan banget, apakah dia harus ngapus. Dia nggak masalah gitu kalau dia harus hapus akunnya, mesti buat baru lagi kayak gitu dari awal kayak gitu, karena videonya memang udah terlanjur banyak gitu sama si kakek kayak gitu untuk keseharian dia gitu.
Oke, segitu aja video dari gua. Semoga ada hikmahnya dari video ini. Teman-teman bisa nilai sendiri kalau ya ternyata majikan itu bermacam-macam lah karakternya. Ada yang memang mendukung, ada juga mungkin yang tidak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu sendiri nih gitu kan, posisinya teman-teman di mana kayak gitu. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Yang penting teman-teman semangat terus ya, didukung ataupun enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.